Guru Oyun baru saja menginjakkan kaki di kota Batu Hitam, ketika dia merasakan tatapan aneh dari mata setiap warga padanya. Dia mengerutkan alisnya tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, sebaliknya, dia langsung menuju rumah keluarga Murong. Dia tidak tahu bahwa setiap keluarga telah mengirimkan foto-foto kemiripannya kepada publik. Mereka sangat takut bahwa setiap keluarga yang tidak mengenalinya akan memprovokasi dewa pembunuh ini dalam ketidaktahuan mereka. Bahkan perampok taring serigala langsung dimusnahkan oleh dewa pembunuh ini, jadi jika dia ingin menghancurkan mereka, itu akan terlalu mudah. Karena itu, semua orang tidak bisa tidak menyingkir ketika mereka melihat kilatan khas jubah hijau itu, dan menatapnya dengan kerinduan atau ketakutan. Pada saat ini, keluarga Murong juga telah menerima berita tersebut. Mereka semua berbaris di luar pintu dengan mata penuh harapan untuk menyambut kepulangannya. Oleh karena itu, saat Guru Oyun melangkah ke rumah keluarga Murong, sesosok tubuh menyerang dengan cepat ke arahnya, dan tubuh kecil yang lembut melemparkan dirinya ke pelukan Guru Oyun dengan senyum yang lebih cerah dari matahari. "Pengawal Gu, aku tahu kamu akan baik-baik saja." Yenuo mengedipkan matanya yang berkilauan dan berbintang, dan terkikik pada wanita di depannya. "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Guru Oyun mengangkat alisnya dan menoleh ke arah anggota keluarga Murong yang berdiri di ambang pintu, suaranya dipenuhi dengan keheranan. "Nona Sulung, jadi itu benar, kamu baik-baik saja?" Mata tua Tuan Murong berkilau dengan air mata rasa terima kasih. Hanya surga yang tahu berapa banyak keluarga Murong harus bertahan dalam ketidakhadiran Guru Oyun. Jika bukan karena lelang awan hitam yang membela mereka, keluarga Murong mungkin telah dimusnahkan dari kota Batu Hitam. "Aku pikir, kamu orang tua terkutuk, tutup mulutmu." Yenuo menatap Tuan Murong dengan tatapan kesal, dan mengejek dengan menantang. "Jika bukan demi pengawal Gu, aku akan membuat anusmu meledak sejak lama hanya karena mengutuknya selama setahun penuh." Bagi Yenuo, selama orang-orang ini menganggapnya mati, mereka mengutuknya. Lihat dia jelas masih hidup dan sehat. Mengapa semua orang ini bersikeras bahwa dia sudah mati? "Mari kita masuk ke dalam dulu, aku memiliki beberapa hal untuk didiskusikan denganmu." "Ya Nona Sulung." Tuan Murong menyeka air mata dari sudut matanya, dan dengan cepat mengikuti Guru Oyun kembali ke dalam. Murong Yan menatap sosok yang menghilang dan mencoba mengatakan sesuatu, hanya untuk tetap kehilangan kata-kata pada akhirnya. Di aula, Guru Oyun mengambil langkah besar menuju kursi tuan dan berbalik ke arah setiap orang yang mengikuti dari belakang. Dia perlahan membuka mulutnya dan berbicara. "Terima kasih atas semuanya." Sepanjang jalan, dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Murong selama setahun terakhir ini, bahkan dengan bantuan lelang awan hitam, yang menghentikan organisasi lain dari melakukan sesuatu yang drastis terhadap keluarga Murong. Itu hanya perlindungan permukaan, lelang awan hitam tidak dapat mencegah hal lain untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun, semua yang harus ditanggung keluarga Murong adalah karena dia telah menyeret mereka bersamanya. Jika bukan karena tindakannya, organisasi-organisasi itu tidak akan mengarahkan kemarahan mereka kepada keluarga Murong tanpa kehadirannya.
Nona sulung, itu tidak seberapa. Tuan Murong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan penuh semangat. Selama Nona sulung kembali, itu sudah cukup. Guru Woyun mengangguk dengan lembut. Ah benar, tentang buah roh suci yang kita temukan di makam, kamu sekarang dapat membagikannya kepada setiap anggota Raja Bela Diri di keluarga Murong. Aku juga memiliki pil lain yang dapat membantu Raja Bela Diri untuk naik satu tingkat. Kamu dapat membagikannya bersama dengan buah roh suci kepada para anggota. Jika kamu menggabungkan pil dan buah roh suci, kamu setidaknya dapat membantu Raja Bela Diri untuk meningkatkan hingga 2 tingkat. Tuan Murong yang belum sepenuhnya sadar dari keterkejutannya atas kembalinya Guru Woyun, segera menjadi linglung lagi. Dia memang telah memperoleh banyak buah roh surgawi dari makam, tetapi Tuan Murong tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengizinkan para anggota keluarga Murong untuk mengkonsumsi buah roh surgawi itu. Lagi pula, jika bukan karena Guru Woyun, mereka tidak akan pernah menemukan buah roh surgawi. Karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menggunakan buah roh surgawi untuk memberi manfaat bagi para anggota keluarga Murong. Selain itu, dia bahkan memiliki pil yang dapat membantu Raja Bela Diri naik ke level berikutnya. Tuan Murong mengedipkan mata curiga saat dia ragu apakah dia benar mendengar apa yang baru saja dia katakan. Apakah aku sedang bermimpi? Nona Gu mengatakan bahwa Nona Gu memiliki pil dan buah roh surgawi yang dapat membantu para anggota di tingkat Raja Bela Diri untuk meningkatkan peringkat mereka 2 tingkat. Itu benar. Guru Woyun mengangguk dan menjawab. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu 1 tahun yang lalu? Aku ingin menyatukan semua kota batu hitam. Untuk menyatukan semua kota batu hitam, hati Tuan Murong berdebar ketika dia mendengar suaranya yang tajam yang dipenuhi dengan aspirasi yang luar biasa. Setahun yang lalu, dia mengira kata-kata itu hanyalah delusi keagungan, namun, 1 tahun kemudian, dia sendirian memusnahkan perampok Taring Serigala, sebuah organisasi bermasalah yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh 3 otoritas besar kota batu hitam, bahkan jika mereka bergabung. Tuan Murong tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan yang besar. Mungkin hari itu ketika aku telah membuat pilihanku untuk mengikuti wanita ini, adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidup ini. Aku mengerti Nona sulung, aku akan pergi ke depan dan mengumpulkan Raja Bela Diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan wajah tuanya penuh tekad. Pada saat ini, Tuan Murong sudah bisa melihat posisi keluarga Murong di kota batu hitam. Dengan dia di pucuk pimpinan, lupakan tentang menyatukan kota batu hitam, suatu hari nanti, bahkan seluruh dataran akan ada di tasnya. Lanjutkan, aku lelah, jadi aku ingin kembali ke kamarku untuk beristirahat sekarang. Ada satu hal lagi, setelah ini, panggil setiap organisasi di kota batu hitam dan beri aku daftar nama orang-orang yang telah membantu keluarga Yeh. Guru Woyun menguap dan bangkit dari tempat duduknya. Dia kemudian berjalan keluar dari aula tanpa melihat ke belakang. Setelah dia pergi, Tuan Murong segera pergi untuk membuat pengaturan seperti yang dia pesan. Karena mereka sekarang mendapat bantuan dari pil dan buah roh surgawi, Raja Bela Diri dari keluarga Murong mendapatkan promosi peringkat lain setelah menembus ke tingkat berikutnya. Murong Yan dan Lu Shaochen keduanya juga naik 2 level,
setiap raja bela diri dalam keluarga Murong kini telah mencapai pangkat raja bela diri tingkat tinggi. Adapun para tetua keluarga Murong yang sudah menjadi raja bela diri tingkat tinggi, satu pil tidak cukup bagi mereka untuk mencapai pangkat kaisar bela diri. Namun demikian, ketika dikombinasikan dengan efek dari buah roh surgawi, mereka mampu melompat ke peringkat kaisar bela diri tingkat rendah. Tentu saja, satu-satunya hal yang menyebabkan para tetua ini macet adalah karena mereka menemui hambatan. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit bantuan eksternal dan mereka kemudian dapat memecahkan kemacetan dengan mudah. Meskipun para tetua ini telah mencapai pangkat kaisar bela diri, Guru Woyun tidak mengizinkan mereka untuk mengkonsumsi pil terobosan kaisar karena mereka baru saja melakukan terobosan. Begitu mereka menstabilkan kekuatan baru mereka bisa membuat lompatan menuju pangkat kaisar bela diri tingkat menengah. Bagaimanapun, kaisar bela diri benar-benar berbeda dari raja bela diri. Raja bela diri dapat memiliki dua terobosan terus-menerus, tetapi jika kaisar bela diri melakukan ini, itu dapat dengan mudah membuat fondasi mereka tidak stabil. Guru Woyun tidak ingin menempatkan bawahannya melalui risiko itu. Meski begitu, kegembiraan telah menembus pangkat kaisar bela diri masih tetap segar di hati para tetua. Orang harus tahu, bahwa pada awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menaikkan diri mereka ke pangkat kaisar bela diri. Guru Woyun lah yang memberi mereka kesempatan itu. Oleh karena itu, semua orang merasakan gelombang rasa terima kasih sepenuh hati yang akan bertahan mulai sekarang. Selain itu, tidak ada orang lain selain Guru Woyun yang memperlakukan bawahan mereka dengan murah hati. Di ruang tamu keluarga Murong, semua organisasi yang telah mendengar desas-desus, datang berkunjung duduk di area bawah dengan sangat hormat. Tidak satupun dari mereka yang berani berbicara, dan ruang tamu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin jatuh. Saat itu suara langkah kaki yang terseret terdengar, Tuan Murong yang sendirian, berjalan cepat ke arah mereka. Dia kemudian berjalan ke depan ruangan tanpa menegur mereka sama sekali. Namun dia tidak duduk di kursi utama di peron tinggi yang merupakan tempat duduknya yang biasa di masa lalu. Sebaliknya, dia pergi ke kursi di sebelah kanan. Dia tampak benar-benar acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang salah. Kemudian di depan mata orang banyak, kilatan jubah hijau mendekat dari jauh. Saat orang itu perlahan berjalan ke dalam ruangan. Itu adalah seorang wanita dengan fitur halus dan cantik. Dia bukan wanita yang sangat cantik, tetapi dia memiliki semacam kecantikan yang tampaknya tak tersentuh, terutama dengan cara yang jelas dan dingin di mana dia membawa dirinya sendiri. Kecantikannya sedemikian rupa sehingga orang akan merasa sulit untuk berpaling. Ye Luo mengepalkan tangannya erat-erat saat dia gemetar karena marah. Matanya yang berbisa dan seram terpaku pada Guru Woyun. Wanita ini masih hidup. Tidak hanya dia hidup, dia telah menyebabkan kegemparan besar di kota Batu Hitam sejak dia melangkah keluar dari makam. Namun, Ye Luo masih merasa sulit untuk percaya bahwa wanita muda ini sendirian bertanggung jawab atas penghancuran perampok taring serigala. Bahkan dengan verifikasi dari lelang awan hitam, dia masih menolak untuk mempercayainya. Itu terlalu keterlaluan, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, dia tidak mungkin menembus pangkat kehormatan bela diri di usia yang begitu muda.
Mungkin beberapa pembudidaya kuat lainnya yang telah menghancurkan perampok taring serigala dan dia kebetulan lewat, itu sebabnya begitu banyak orang melihatnya turun gunung. Karena itu dia ada di sini hari ini untuk mengeksposnya di depan semua orang ini. Guru Woyun melangkah menuju podium tinggi dengan langkah besar dan meluruskan lengan bajunya sebelum dia duduk. Tatapannya yang jernih dan dingin menyapu setiap pemimpin keluarga yang hadir, dan akhirnya mendarat di 3 otoritas besar yang berada di paling depan dari kerumunan. Mohon maaf, aku masih beristirahat pada saat kedatangan kalian, dan telah membuat kalian menunggu cukup lama. Mei Sue menutupi bibirnya dan terkikik menggoda, suaranya sangat menawan, dan membuat orang merasa mati rasa. Nona Gu, kamu pasti lelah dari perjalanan. Kami bisa menunggu, tolong jangan ambil hati Nona Gu. Selain itu, ini adalah hadiah dari keluarga Mei sebagai tanda hormat kami untukmu Nona Gu. Aku meminta maaf atas kelalaianku terhadap keluarga Murong selama setahun terakhir Nona Gu. Saat dia berbicara, Mei Sue menatap orang di sebelahnya yang menerima pesanan dan berjalan menuju Guru Woyun, memegang sebuah kotak. Ini adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Mei. Aku sendiri tidak terlalu yakin tentang kegunaannya yang tepat. Karena tidak ada seorang pun di generasi sebelumnya yang berhasil mengetahui cara menggunakannya, aku percaya bahwa harta ini hanya cocok untuk seorang jenius sepertimu Nona Gu. Setelah kotak hitam ditempatkan di depan Guru Woyun, ekspresinya sedikit berubah. Dia kemudian mengerutkan alisnya dan menggunakan kapasitas mentalnya untuk menjelajahi aura aneh yang dia rasakan, tetapi terhalang oleh segel di dalam kotak. Seketika, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, bahkan dengan tingkat kekuatannya saat ini dia tidak dapat membuka segelnya. Apa yang bisa ada di dalam kotak ini? Guru Woyun dengan cepat menyembunyikan semua jejak keanehan di matanya dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kotak itu diterima. Dia kemudian menjawab, "Terima kasih banyak Nyonya Mei Sue." Mei Sue telah memperhatikan setiap ekspresi Guru Woyun sejak awal, sehingga ketika dia melihat bahwa dia telah menerima kotak itu, dia secara mental menghela nafas lega. Kesediaannya untuk menerima hadiah ini berarti dia telah memaafkan keluarga Mei. Sepertinya perjalanan ini tidak membuang-buang waktu. Mei Sue, bagaimana kamu bisa memamerkan kotak tua yang rusak itu tanpa malu-malu? Hei Bao menatap menghina Mei Sue ketika dia berbicara dengan jijik. Semua orang di kota Batu Hitam tahu bahwa kamu tidak pernah menginginkan kotak tua yang rusak itu, dan sekarang kamu benar-benar menggunakannya untuk menipu orang lain. Kamu mengatakan bahwa itu adalah pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi jika itu ajaib, mengapa kamu belum menggunakannya? Mei Sue sama sekali tidak kesal saat mendengar ini, dia hanya melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia menjawab. Tidakkah kamu tahu bahwa beberapa harta memilih tuannya? Keluarga Mei telah menjaganya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah bisa mengendalikannya. Itu berarti bahwa itu bukan milik keluarga Mei. Aku melihat bahwa bakat Nona Gu agak besar, jadi mungkin pusaka ini akan mengenalinya sebagai gantinya. Jika ternyata seperti itu, tidak akan sia-sia bagi keluarga Mei untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Nona Gu, kamu tidak boleh tertipu oleh tipuan wanita ini. Itu hanya kotak tua yang rusak. Hei Bao berbicara dengan sedikit ejekan, tetapi ketika dia melihat Guru Woyun, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat, dan berseru dengan hormat. Namun meskipun Mei Sue telah datang membawa hadiah, aku, Hei Bao, juga sama siapnya. Aku mendengar bahwa kamu adalah seorang ahli obat Nona Gu.
Aku memiliki sepotong formula pil dan ingin mempersembahkannya kepadamu sebagai tanda rasa hormatku. Formula pil. Mendengar ini kerumunan tidak bisa tidak berbalik ke arah Hei Bao. Kami tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan memiliki formula pil dan sekarang dia memberikannya begitu saja. Apakah dia tidak tahu betapa berharganya formula pil? Seolah-olah dia merasakan pertanyaan yang menggelegak di antara kerumunan. Hei Bao menggaruk kepalanya dan terkekeh. Sebenarnya formula pil ini diberikan kepadaku oleh orang lain sebagai semacam jaminan. Pada akhirnya, karena dia tidak mampu mengembalikan uang itu menjadi salah satu milikku. Karena aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, jadi mengapa tidak memberikannya kepada Nona Gu? Sebagai ahli pengobatan, Nona Gu pasti telah melakukan penelitian tentang masalah ini. Mungkin dia bahkan bisa memurnikan pil darinya. Yang aku minta adalah agar Nona Gu memberiku satu pil begitu dia menguasai penyempurnaan pil. Mendengar ini semua orang mengangkat hidung mereka ke udara dan mengejek dengan jijik. Meskipun karena formula pil sangat berharga di daratan dan telah menyebabkan perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di antara banyak orang, kenyataannya adalah tidak ada yang mampu menguasai seni pemurnian pil. Ini berarti bahkan di tangan Guru Oyun, formula pil ini hanyalah selembar kertas bekas yang tidak berguna. Kerumunan, bagaimanapun gagal memperhatikan ekspresi aneh di wajah anggota keluarga Murong. Formula pil, ini adalah barang yang sangat berharga di mata dunia, tetapi di tangannya, dia sudah memiliki kemampuan untuk dengan santai menghasilkan pil kapanpun dia mau yang dapat membantu Raja bela diri mencapai terobosannya. Sejujurnya, formula pil ini tidak akan menarik baginya. Namun yang mengejutkan keluarga Murong, Guru Oyun dengan ramah menerima formula pil dan tersenyum. Jangan khawatir, jika aku berhasil dalam penyempurnaan pil, aku pasti akan memberimu satu pil. Keluarga Mei dan Hei Bao telah memberikan hadiah mereka, tetapi aku belum punya waktu untuk menyiapkan apapun. Mo Liu tetap duduk di kursi rodanya dan wajahnya yang tampan membawa senyum tipis. Jadi aku memutuskan untuk memberimu hadiah di menit terakhir Nona Gu. Seketika semua mata menoleh ke arah Mo Liu. Mo Liu tersenyum seolah dia tidak memperhatikan tatapan mereka. Hadiahku adalah seluruh keluarga Mo. Kerumunan terguncang karena terkejut, bahkan Mei Sue dan Hei Bao terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Mo Liu akan membuat keputusan seperti itu. Seluruh keluarga Mo, seberapa berhargakah hadiah ini? Dia baru saja menyerahkan seluruh keluarga Mo tanpa ragu-ragu. Guru Oyun mengamati pucat dan sakit-sakitan Mo Liu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pria ini sepertinya memberinya perasaan yang agak kabur dan aneh. Nona sulung, ini. Tuan Murong bangkit berdiri saat dia berbicara, tidak lagi bisa menahan diri. Pernyataan Mo Liu tentu saja sangat mengejutkannya. Meskipun Guru Oyun telah mengarahkan pandangannya untuk menyatukan kota batu hitam, ini benar-benar berbeda dari Mo Liu yang membuat keputusannya sendiri. Selanjutnya, Mo Liu sekarang tidak seperti dirinya yang biasanya sakit-sakitan. Tuan Murong menolak untuk percaya bahwa dia hanya memberikan keluarga Mo tanpa niat buruk apapun. Tuan Mo, kami akan mendiskusikan proposalmu setelah ini. Guru Oyun perlahan sadar dan menyapu pandangan dingin ke semua orang di kerumunan, kemudian dia berbicara lagi dengan suara tenang. Kali ini aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku punya pengumuman. Aku ingin setiap organisasi di kota batu hitam ditempatkan di bawah kekuasaan keluarga Murong.
Dia ingin setiap organisasi di kota Batu Hitam ditempatkan di bawah kekuasaan keluarga Murong. Itu berarti dia bermaksud menyatukan kota Batu Hitam. Seberapa biadabnya seseorang untuk melontarkan pernyataan seperti itu? Mungkin bahkan 3 otoritas besar tidak pernah berpikir untuk menyatukan seluruh kota Batu Hitam. Guru Woyun, ekor rubahmu akhirnya muncul dengan sendirinya. Yehluo tertawa terbahak-bahak dan bangkit berdiri. Dia memelototi Guru Woyun dengan mata penuh kebencian dan kemarahan. Ini telah menjadi tujuanmu selama ini? Apa yang dibicarakan tentang memusnahkan perampok taring serigala sendirian? Aku awalnya dibutakan olehmu dan hampir jatuh karena tipu dayamu. Bagaimana mungkin kamu sendirian menghancurkan perampok taring serigala? Kamu pasti kebetulan lewat dan kemudian mengambil pujian untuk beberapa pekerjaan kultivator kuat lainnya. Selama bertahun-tahun aku di bumi ini, aku belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu sepertimu. Baginya, Guru Woyun sengaja mengatur ini untuk menyatukan kota Batu Hitam. Dia ingin dunia berpikir bahwa dia sendirian menghancurkan perampok taring serigala, sebagai sarana untuk menakut-nakuti organisasi lain agar melayaninya. Wanita ini jelas tahu bagaimana membuat skema. Yehluo menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga membuat suara gemuruh. Biarkan aku memberitahumu, selama aku ada, jangan berpikir bahwa kamu akan dapat lolos dengan skemamu. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang di kota Batu Hitam ditipu olehmu. Saat Yehluo berbicara, orang banyak berbisik satu sama lain, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mendukungnya. Mungkin jika ini hanya rumor sederhana dari jalanan, mereka juga tidak akan mempercayainya. Namun bahkan lelang awan hitam telah turun tangan untuk memverifikasi masalah ini. Mengetahui posisi lelang awan hitam di dataran, mereka tidak akan pernah mengkonfirmasi apapun yang tidak benar. Sayangnya kehausan Yehluo untuk membalas dendam kini telah mengacaukan otaknya, karenanya, dia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Tuan Murong. Guru Woyun dengan tenang mengangkat alis, dan berbicara. Tuan Murong mengerti panggilannya, dan segera memberi perintah. Pelayan, tuangkan teh untuk tamu kita. Tepat saat Tuan Murong berbicara, gelombang langkah kaki yang renyah dan rapi terdengar dari belakang. Pada awalnya Yehluo tidak terlalu memikirkannya dan dia mencibir saat dia berbalik untuk melihat keluar pintu. Namun, begitu dia melihat sosok-sosok memasuki ruangan, dia menjadi linglung. Dengan Penatua R yang memimpin, sekelompok besar orang yang mengenakan pakaian keluarga Murong berjalan ke ruang tamu. Jika itu satu-satunya hal, tidak akan banyak yang perlu diteriakkan. Masalahnya, orang-orang ini sama sekali tidak menyembunyikan aura dari tubuh mereka. Gelombang kuat aura mereka benar-benar membius semua orang di ruangan itu. Kaisar bela diri, dan ada 10 dari mereka. Penatua R yang awalnya Kaisar bela diri tingkat rendah sekarang telah menembus ke Kaisar bela diri tingkat menengah. Untuk menyembunyikan kenaikan kekuatan tiba-tiba keluarga Murong dari organisasi kota Batu Hitam, mereka semua memiliki terobosan mereka di ruang bawah tanah untuk menutupi badai yang datang dengan terobosan seseorang ke Kaisar bela diri. Karena itu, semua orang benar-benar terkejut dengan tampilan kekuatan keluarga Murong. Berbeda dengan keterkejutan di wajah orang lain, ekspresi Yehluo adalah pemandangan yang menghibur. Kulitnya yang tua berubah dari hijau menjadi putih, lalu dari putih menjadi hijau, sebelum akhirnya berubah menjadi rona abu-abu berdebu. Dia sama sekali tidak menyangka keluarga Murong mencapai kekuatan yang begitu besar.
Jika orang-orang ini adalah orang lain, mungkin pikirannya akan berpacu untuk mencari tahu di mana keluarga Murong bisa menemukan pembudidaya yang begitu kuat. Sekarang, orang-orang di depannya tidak dapat disangkal semua kenalannya. Jika ingatannya benar, sebelum ini sebagian besar dari orang-orang ini masih raja bela diri tingkat rendah. Namun sekarang, mereka semua telah menembus peringkat raja bela diri tingkat tinggi. Napas Ye Luo tumbuh tidak merata saat dia menatap sekelompok orang yang baru saja memasuki aula besar dengan ekspresi jelek di wajahnya. Di masa lalu dia akan mengatakan sesuatu untuk mengejek Tuan Murong. Tetapi sekarang, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia hanya bisa menatap dengan dingin dan jahat pada kelompok itu. Astaga, begitu banyak raja bela diri tingkat tinggi dan sejumlah besar kaisar bela diri. Kapan keluarga Murong menjadi begitu kuat? Semua orang kembali sadar dan menatap kaget pada Murong Yan dan yang lainnya, saat mereka secara mental menimbang keadaan. Sebelumnya, mereka mungkin takut pada Guru Ouyun, tetapi itu karena mereka percaya pada rumor, tetapi tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, saat mereka menatap kehebatan keluarga Murong, hati mereka tenggelam. Melayani keluarga Murong, itu seperti menyerahkan seluruh keluargamu. Bukankah itu berarti menghancurkan ratusan tahun harta keluarga kami? Guru Ouyun tidak terlalu cemas, dia mempertahankan senyum tenang di wajahnya, dan diam-diam menyesap teh di tangannya. Mei Sue, Hei Bao, bagaimana menurut kalian berdua? Setelah jeda yang lama, dia meletakkan cangkirnya dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mei Sue dan Hei Bao. Tidak ada yang benar-benar menemukan keanehan ini, tapi Mei Sue dan Hei Bao, yang keduanya berada di bawah pengawasan Guru Ouyun, gemetar. Wajah mereka pucat pasi saat mereka melihat kembali ke arah Guru Ouyun yang tampak setenang hari yang cerah dan berangin. Wanita itu tersenyum menawan dan mengelus ujung cangkir tehnya dengan satu jari. Dia berbicara dengan santai. Aku ingin tahu, apakah Nyonya Mei dan Bos Hei Bao bisa menjadi bagian dari keluarga Murong? Tentu saja, sebagai otoritas besar asli kota Batu Hitam, aku tidak akan memperlakukan kalian secara tidak adil. Selain itu, aku dapat berjanji kepada kalian bahwa keluarga Murong tidak akan mengendalikan masalah apapun yang menyangkut keluarga kalian sendiri. Selain kesetiaan, semuanya akan berjalan seperti biasa dan tidak akan ada keanehan. Kalian berdua mungkin perlu waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Saat Guru Ouyun selesai berbicara, semua mata tertuju pada Mei Sue dan Hei Bao. Secara umum, hanya karena Guru Ouyun telah berhasil menghancurkan perampok taring serigala, itu tidak berarti bahwa dia bisa membuat dua kehormatan bela diri seperti dirinya setuju untuk tunduk. Bagaimanapun, perampok taring serigala pernah merencanakan untuk mengambil alih kota Batu Hitam, tetapi tidak berhasil. Guru Ouyun, kamu pikir kamu siapa? Ye Luo berhasil menenangkan pikirannya dan mengejek dengan dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang kuat seperti Nyonya Mei Sue dan Tuan Hei Bao melayani wanita sepertimu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah membantu orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka, keluarga Murong akan setara dengan tiga otoritas besar kota Batu Hitam. Kamu sama sekali bukan tandingan Nyonya Mei Sue dan Tuan Hei Bao. Bagi Ye Luo, orang yang bertanggung jawab atas penghancuran perampok taring serigala pastilah seorang kultivator kuat yang kebetulan lewat, tidak mungkin wanita muda ini. Satu hal lagi, hal-hal yang kamu gunakan untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka pastilah harta yang kamu temukan di makam. Harta itu bukan milikmu sendiri, itu harus dibagikan di antara kita semua.
jadi serahkan sekarang. Ada begitu banyak kekuatan besar di kota Batu Hitam, mengapa kami harus takut padamu? Di tempat sebesar seperti makam penguasa tertinggi, tidak mungkin tidak ada harta yang bisa ditemukan sama sekali, karena tidak ada dari kami yang berhasil menemukan satupun harta karun. Wanita ini pasti telah mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Ini membuat Ye Luo merasa sedikit tidak seimbang, terutama setelah dia melihat tingkat kekuatan keluarga Murong saat ini. Jika kami diberi bagian dari harta itu, mungkin kekuatan keluarga Ye akan meningkat juga. Tidak, bagaimana para idiot dalam keluarga Murong dapat dibandingkan dengan anggota keluarga Ye yang berbakat dan superior? Dengan harta seperti ini, aku bisa menjadikan setiap raja bela diri di keluarga Ye menjadi kaisar bela diri. Pada saat itu, aku akan menjadi yang terbesar di sebelah 3 otoritas besar. Mei Sue mengalihkan pandangannya ke arah Ye Luo, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang menawan. Si idiot ini, dia masih tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Dia masih berani bertindak dengan arogan seperti itu di tempat seperti ini. Apakah dia bosan hidup? Nona Gu, maukah kamu menepati janjimu bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam urusan kami sama sekali? Dia berbalik ke arah Gu Ruoyun, dan bertanya dengan serius. Gu Ruoyun mengangguk. Aku bisa menjanjikannya. Tujuanku menyatukan kota Batu Hitam bukan karena aku hanya ingin kalian semua mengikuti perintahku tanpa pertanyaan, tetapi agar kalian semua mengirimkan bantuan di saat aku membutuhkan, bahkan jika kita terpisah ribuan mil. Aku tidak punya niat untuk tinggal lama di tanah yang dibuang. Setelah aku mendapatkan teratai neraka, aku akan meninggalkan tempat ini. Alasanku untuk membangun organisasiku sendiri adalah untuk memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mencari teratai neraka. Tidak ada alasan lain selain ini. Baiklah. Mei Sue menarik napas dalam-dalam. Aku, Mei Sue, memberi hormat kepadamu Tuan. Dia menyatukan tinjunya dan berlutut di tanah saat dia berbicara. Suaranya telah berubah dari karakter menggoda yang biasa menjadi nada hormat. Karena Mo Liu dan Mei Sue telah setuju untuk melayanimu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hei Bao tertawa terbahak-bahak. Aku, Hei Bao, tidak akan malu untuk mengikuti Tuan yang begitu muda dan kuat. Menghormati? Kehormatan apa yang ada di tanah yang dibuang? Melayani yang berkuasa adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Tanpa ragu, wanita di depan mereka adalah seorang kultivator kuat yang pantas menerima perbudakan mereka. Pada saat itu, mereka telah merasakan ancaman kematian sejelas siang hari. Jika mereka menolak, wanita ini akan membunuh mereka tanpa ampun. Meskipun Gu Ruoyun telah mengancam mereka, Hei Bao tidak melihat ada yang salah dengan itu. Selain itu, ini adalah kondisi kehidupan di tanah yang dibuang. Ekspresi Ye Luo membeku. Dia tidak pernah berharap Mei Sue dan Hei Bao melayani Gu Ruoyun dengan sukarela. Nyonya Mei Sue, Tuan Hei Bao, kalian tidak boleh tertipu oleh wanita ini. Dia tidak membunuh perampok taring serigala. Itu benar, kedua tuan ini hanya setuju untuk berjanji setia karena mereka telah ditipu olehnya. Selama aku bisa mengungkap kepalsuannya, mereka akan kembali sadar. Hei Bao mengernyitkan alisnya dengan kesal dan melirik tajam ke arah Ye Luo. Dia kemudian mengejek dengan dingin dan tidak repot-repot melihatnya lagi. Apakah kalian semua sudah membuat keputusan? Gu Ruoyun sangat jelas memperlakukan ledakan Ye Luo sebagai angin kosong. Sebaliknya, dia tersenyum pada yang lainnya. Tidak apa-apa,
Aku akan memberi kalian pilihan, siapapun yang tidak mau melayaniku dapat pergi keluar. Semua orang saling memandang, sejenak tidak yakin apa pilihan yang harus dibuat. Akhirnya, seorang pria parubaya perlahan melangkah keluar di bawah mata orang banyak dan berkata, "Aku tidak akan pernah menjanjikan kesetiaanku kepada siapapun." Oh. Guru Woyun perlahan menyipitkan matanya dan tersenyum pada pria yang telah melangkah keluar. Dia mengenali siapa dia hanya dengan satu pandangan. Pria itu adalah Li Qing, tuan dari keluarga Li, dan selalu menjadi salah satu antek Ye Luo. Dia juga orang yang berbicara paling keras di makam. Juga, selama tahun ini, dia telah menginvestasikan setiap upaya untuk menjatuhkan keluarga Murong secara terbuka. Guru Woyun telah menunggu untuk menyelesaikan semua masalah dengan mereka yang telah membantu Ye Luo dalam 1 tahun terakhir ini untuk waktu yang lama. Sekarang, senyum Guru Woyun semakin jelas saat dia memikirkan hal ini. Kamu yakin tidak ingin berjanji setia kepada keluarga Murong? Aku jelas bukan tipe orang yang akan memaksa siapapun melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Tentu saja. Li Qing mencibir. Kamu pasti bermimpi jika kamu berpikir bahwa aku akan melayani orang sepertimu. Sebelumnya, Ye Luo diam-diam berjanji kepadanya, bahwa jika dia berdiri dan menolak tawarannya, dia akan memberinya putrinya, Ye Sui, untuk menjadi istrinya. Li Qing telah lama memata-matai kecantikan Ye Sui, tetapi karena statusnya sebagai anggota keluarga kelas 3, dia bukan pasangan yang ideal untuk Ye Sui. Sekarang dia telah diberi kesempatan, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini meluncur begitu saja. Yang terpenting, bahkan jika Guru Woyun tidak senang dengan penolakan publikku, dia tidak mungkin melakukan apapun kepadaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita jahat seperti dia meyakinkan warga kota Batu Hitam? Dia mengandalkan Guru Woyun tidak berani melakukan apapun padanya, itulah sebabnya dia punya nyali untuk melangkah keluar. Sayangnya, dia telah meremehkan Guru Woyun. Gelombang energi yang kuat meledak dari tubuh Guru Woyun dan menekan dengan kuat hati Li Qing seperti tangan raksasa. Saat mata Li Qing melebar ketakutan, retakan keras terdengar dan hatinya benar-benar hancur. Darah mulai mengalir keluar terus-menerus dan matanya yang tak bernyawa tetap dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar membunuhnya di depan semua orang ini. Apakah dia tidak takut bahwa yang lain hanya akan berpura-pura diyakinkan? Guru Woyun, kamu iblis, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu akan memberinya pilihan, mengapa kamu membunuhnya? Ye Luo sekarang telah menemukan kesempatan untuk mengkritik Guru Woyun, dan melontarkan tuduhannya dengan maksud untuk menimbulkan keributan. Guru Woyun membersihkan jarinya dengan acuh tak acuh saat senyum kecil menggantung di bibirnya. Aku memang mengatakan bahwa dia dapat memilih apakah dia ingin melayaniku atau tidak, dan dia membuat pilihannya bukan, apakah aku menghentikannya untuk membuat keputusan. Namun setelah dia membuat pilihannya, itu hak prerogatifku apakah aku ingin membiarkannya pergi atau tidak. Aku tidak melakukan apapun untuk melanggar janjiku. Ini berarti bahwa dia telah mengizinkan pihak lain untuk membuat keputusan dan pihak lain telah membuat keputusan mereka. Namun dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia tidak akan membunuh mereka setelah mereka membuat keputusan. Seketika gelombang teror menyebar ke semua orang yang hadir, beberapa dari mereka bahkan menggigil. Takut mereka akan berakhir seperti Li Qing pada kesalahan sekecil apapun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi.
Apakah kalian semua sudah menentukan pilihan? Guru Woyun mengalihkan pandangannya ke kerumunan di depannya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak suka memaksa orang untuk mengikutiku. Kalian dapat membuat keputusan yang sama seperti dia, aku tidak akan menghentikan kalian. Dia tidak suka memaksa orang untuk mengikutinya, itu benar, dia tidak memaksa siapapun, tapi harga penolakan adalah kematian, dia bahkan tidak akan meninggalkan kesempatan untuk menyesal, kamu akan mati seketika. Kerumunan tidak lagi ragu-ragu saat mereka buru-buru menegakkan tubuh dan berlutut, berseru dengan suara penuh hormat. Bawahanmu memberi hormat kepadamu Nona Sulung. Bagus, ingatlah bahwa ini adalah keputusan kalian, aku tidak memaksa kalian untuk membuat pilihan ini. Guru Woyun tersenyum dan bangkit dengan tatapannya menghadap kerumunan orang yang berlutut di depannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku ingin memetakan sesuatu untuk kalian, selain keluarga Murong, aku akan membagi semua keluarga menjadi keluarga kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Segmentasi ini tidak akan ada hubungannya dengan kekuatan kalian, tetapi akan tergantung pada seberapa banyak kalian telah berkontribusi pada kota Batu Hitam. Karena ini adalah tahap awal dari implementasi ini, tidak akan ada keluarga di kategori kelas 1, dan yang terbaik dari kalian akan berada di kategori kelas 2. Guru Woyun kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan pidatonya. Setelah ini aku akan memanggil daftar nama, keluarga dalam daftar ini akan berada dalam kategori kelas 3. Mereka yang tidak ada dalam daftar ini akan berada di kategori kelas 2, mereka yang berada di keluarga kelas 2 dapat datang ke keluarga Murong untuk mengumpulkan gaji setiap bulan. Adapun keluarga kelas 3, aku minta maaf, kalian tidak hanya tidak memiliki apa-apa, kalian juga harus menerima perintah dari keluarga kelas 2. Keluarga dalam daftar itu tentu saja adalah orang-orang yang telah membantu keluarga Ye selama 1 tahun ini. Jelas keluarga Ye termasuk dalam daftar ini, karena Guru Woyun tidak berniat membiarkan Ye Luo pergi dengan mudah. Adapun sisanya yang baru saja dipromosikan ke kelas 2, mereka juga termasuk orang-orang dari keluarga kelas 3, mereka selalu menderita pelecehan, dan sekarang, dengan perubahan status mereka, mereka tidak hanya akan diperlakukan sama, tetapi mereka akan memiliki kekuatan untuk menyalahgunakan mereka yang diturunkan ke kelas 3. Terutama mereka yang berada di Kam Ye Luo yang telah menyiksa mereka berkali-kali di masa lalu, setiap kali mereka memikirkan perasaan ini, mereka akan merasakan kebahagiaan mutlak. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang dimaksud Guru Woyun dengan penghasilan bulanan, namun, begitu mereka melihat ratusan pil yang dibagikan, mereka menjadi gila karena kegembiraan. Jika sebuah organisasi di kelas 2 dapat menerima hadiah yang begitu besar, apa yang akan didapat seseorang ketika dipromosikan ke kategori kelas 1? Apapun itu, tidak ada yang lebih buruk daripada berada di kategori kelas 2. Jadi, begitu mereka menerima hadiah mereka, semua keluarga mulai bekerja sangat keras demi menerima pengakuan dan dipromosikan menjadi kelas 1 suatu hari nanti. Mereka yang telah bersekongkol dengan Ye Luo pasti mengalami banyak penyesalan dari kesalahan mereka. Mereka sangat ingin menghancurkan mayat Ye Luo menjadi ribuan keping. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan pernah menerima perlakuan tidak adil seperti itu. Sekarang hal yang paling dibenci adalah orang-orang yang pernah mereka aniaya akan sering memamerkan pil di depan mereka, menyebabkan kebencian mereka terhadap Ye Luo tumbuh. Tentu saja, sangat jelas bahwa keluarga Murong sangat adil dan perhatian, dan melemparkan Ye Luo yang telah disiksa sampai ke titik di mana dia tidak lagi terlihat seperti manusia ke pasukan di kelas 3.
Oleh karena itu, nasib Ye Luo tentu saja tidak lebih baik daripada mayatnya dicincang menjadi ribuan keping. Keluarga yang tidak memiliki perasaan mendalam terhadap keluarga Ye kemudian diserap oleh organisasi lain. Mereka yang berusaha membalas dendam atas nama tuan rumah mereka ditangkap oleh pasukan kelas 3 yang marah dan diarak di sepanjang jalan sebagai penjahat. Mereka bermaksud menggunakan ini untuk membujuk Guru Woyun agar melupakan kekesalannya di masa lalu terhadap mereka sehingga dia akan mempromosikan mereka ke kelas 2. Oleh karena itu, ini menyimpulkan semua masalah di Kota Batu Hitam. Di rumah keluarga Murong, Tuan Murong berdiri di sisi kiri Guru Woyun. Wajah tuannya dipenuhi rasa hormat saat dia menunggu dengan tenang wanita berbaju hijau yang sedang berkultivasi. Setelah jeda yang lama, wanita itu perlahan membuka matanya dan berbalik ke arah Tuan Murong. Dia bertanya dengan tenang. "Tuan Murong, ada apa?" "Nona Sulung, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Tentu saja ini sudah dibicarakan di antara kami semua." "Apa itu?" Guru Woyun mengangkat alis saat dia bertanya. "Hampir setiap kota memiliki gubernur, tetapi Kota Batu Hitam tidak pernah memiliki gubernur di masa lalu karena kekuatan yang datang dengan posisi ini tidak jauh berbeda dengan kekuatan 3 otoritas besar, karena itu tidak ada yang benar-benar bisa menjadi gubernur. Sekarang setelah kami memilikimu Nona Sulung, kamu bisa menjadi gubernur kota." Semua organisasi sudah mulai membahas pembangunan istana gubernur. "Tentu." Guru Woyun tersenyum tenang. "Kamu dapat melakukannya sesukamu, kamu tidak perlu meminta pendapatku." "Baiklah." Mata Tuan Murong bersinar dan dia terkekeh. Karena Tuan Gubernur akan memiliki kediaman resmi, organisasi akan bertugas di Istana Gubernur dan bukan di rumah keluarga Murong setelah dibangun. "Sekarang aku ingin membahas jajaran pasukan kelas 1, apa tidak apa-apa?" Guru Woyun terdiam. "Aku tidak mungkin tinggal di Kota Batu Hitam selamanya. Mereka membutuhkan orang lain untuk mengurus semuanya. 3 otoritas besar mungkin memiliki kekuatan besar, tetapi keluarga Murong telah mengikutiku lebih lama dari siapapun sehingga perasaanku terhadap mereka lebih kuat. Aku khawatir hanya keluarga Murong yang bisa mengambil alih posisi ini." Saat dia melihat ekspresi wajah Guru Woyun, Tuan Murong mulai merasa sedikit cemas. Dia tiba-tiba merasa permintaannya terlalu mengganggu. Mungkinkah gubernur merasa dia terlalu serakah karena ini? Dia tidak akan pernah bisa memulihkan kesan baik sebelumnya tentang dia. Saat Tuan Murong hendak mengubah sarannya, suara tenang wanita itu terdengar. "Aku akan setuju dengan permintaanmu. Jika aku meninggalkan Kota Batu Hitam, kamu akan menggantikanku dan memerintah Kota Batu Hitam sebagai penggantiku." "Apa?" Tuan Murong sementara menjadi linglung. Dia mulai curiga bahwa dia mendengar sesuatu. Bagaimanapun, kekuatannya tidak sebanding di Kota Batu Hitam, namun Guru Woyun telah mengabaikan Mei Sue dan 2 lainnya yang merupakan pembudidaya paling kuat dari semuanya untuk menempatkan Kota Batu Hitam ke dalam pengawasannya. Berapa banyak kepercayaan yang dia miliki padaku untuk membuat keputusan seperti itu. Tuan Murong tersentuh. "Tuan Gubernur, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan melanjutkan kultivasiku, jangan ganggu aku kecuali itu sesuatu yang penting. Satu hal lagi, Mo Liu tidak terlalu buruk, kamu bisa menjadikannya tangan kananmu. Untuk memiliki kehormatan bela diri menjadi tangan kanannya,
Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Tuan Murong. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Juga pada saat inilah dia diam-diam membuat sumpah, dia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Gu Ruoyun terhadapnya. Bahkan jika dia meninggalkan kota batu hitam suatu hari nanti, dia akan bekerja keras dalam memperluas kekuatannya dan menunggu dia kembali. Pembangunan istana gubernur membutuhkan beberapa bulan, bahkan jika mereka membangunnya secepat mungkin. Dalam beberapa bulan ini, Gu Ruoyun telah mengirim banyak orang untuk secara diam-diam mengungkap berita tentang teratai neraka. Sayangnya, tidak ada yang datang darinya. Pada saat yang sama, dalam beberapa bulan terakhir ini, dia telah sangat meningkatkan dirinya. Meskipun dia tidak dapat menembus ke peringkat kehormatan bela diri tingkat menengah, dia mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sebagai kehormatan bela diri tingkat rendah. Sekarang, jika dia menghadapi kehormatan bela diri tingkat tinggi sebagai musuh, mereka akan seimbang dalam pertempuran. Tentu saja, hasil yang paling efektif adalah begitu para anggota kota batu hitam melihat bagaimana dia mengurung diri selama berbulan-bulan dan bekerja keras dalam kultivasinya. Itu membawa gelombang besar demam kultivasi di antara mereka. Bagi mereka, pencapaian Gu Ruoyun pasti terkait dengan usahanya yang rajin dalam menghitung setiap detik selama kultivasinya. Jika seorang jenius seperti dia bisa bekerja sekeras ini, apa hak mereka untuk mengendur? Jadi, hasil kultivasi Gu Ruoyun adalah mendorong kota batu hitam menjadi meningkat. Itu selama penyelesaian istana gubernur ketika dia menerima berita. Berita ini tidak ada hubungannya dengan teratai neraka, tetapi itu adalah Ye Nuo yang akhirnya bersedia kembali ke keluarga Ye. Namun sebelum kepergiannya, Ye Nuo memegangi Gu Ruoyun dan menangis sampai lendir keluar dari lubang hidungnya. Pada akhirnya, Ye Lan tidak tahan lagi melihatnya dan menyeret Ye Nuo ke kerah jubahnya, menyerupai seekor elang yang menangkap anak ayam kecil dan menyeretnya keluar pintu. Dia tidak bisa membiarkan orang ini mempermalukan dirinya sendiri lagi. Jelas, kejengkelan Ye Lan tidak membuat Ye Nuo patah semangat sama sekali. Dengan demikian, suara lembut tapi terhormat anak laki-laki itu terdengar di seluruh keluarga Murong. "Pengawal Gu, aku akan pergi sekarang. Kamu harus memikirkanku dan aku akan kembali untukmu. Tunggu aku kembali dan menjadikanmu istriku." Wajah Gu Ruoyun segera menjadi gelap. Seorang anak berusia 10 tahun mengatakan bahwa dia berencana menjadikanku istrinya. Ini terasa terlalu canggung.